Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugandi, mengajar mata pelajaran PJOK dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Untuk menghemat waktu, kita langsung aja ke pembahasan materinya. Ini judul dari materi ini, pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Ini latar belakangnya. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mencatat peringkat Program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara, sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi ya, dari ujian nasional menjadi asesmen nasional atau AN. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang berdasar atau literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas program belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, itu penjelasan singkat tentang asesmen nasional atau apa yang disebut dengan asesmen nasional. Nah, ini instrumen asesmen nasional. Ya, ada 3 ya. Asesmen kompetensi minimum atau AKM itu untuk mengukur kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Nah, sedangkan yang kedua itu survei karakter. Itu gunanya untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Nah, sedangkan yang ketiga itu survei lingkungan belajar. Itu gunanya untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan program belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM itu ada 2 ya, yaitu literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji, yang pertama itu untuk menguji keterampilan berpikir logis dan sistematis, dan yang kedua itu untuk menguji keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Dengan yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Nah, kompetensi yang diukur dalam AKM ya, atau asesmen kompetensi minimum. Komponen AKM literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca itu ada 3 ya, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, untuk konten atau teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah.
Itu tadi penjelasan tentang teks informasi ya. Sedangkan teks fiksinya itu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, sedangkan proses yang kognitif, tadi konten ya. Sekarang yang proses kognitif itu menemukan informasi, mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Nah, sedangkan evaluasi dan refleksinya itu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Nah, sedangkan untuk konteks, nah, konteks ada 3 juga sama seperti tadi. Untuk personal itu berkaitan dengan kepentingan dari secara kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya itu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Sedangkan saintifik itu berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Nah, ini kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten itu dibedakan menjadi 4 kelompok. Ya, pada numerasi konten itu dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1 bilangan, 2 pengukuran dan geometri, 3 data dan ketidakpastian, dan yang keempat aljabar. Komponen AKM numerasi. Nah, ini komponen AKM dari numerasi ya, komponennya. Yang pertama konten. Lalu ada proses kognitif dan konteks. Nah, di sini penjelasannya ada ya, nanti Bapak Ibu silakan membaca. Nah, perbedaan UN dan AN. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa UN dan AN atau ujian nasional dan atau asesmen nasional itu berbeda, ada perbedaannya. Nah, di sini pada slide ini akan dijelaskan tentang perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Nah, berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Nah, untuk ujian nasional atau UN, ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Nah, ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Nah, subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Model soal ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Nah, ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Nah, itu sekilas tentang ujian nasional. Nah, sedangkan asesmen nasional memotret input, proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Nah, lalu asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk SD itu kelas 5 ya, diberikannya kepada kelas 5. Untuk jenjang SMP itu di kelas 8. Dan untuk jenjang SMA atau SMK itu adanya di kelas 11. Jadi tidak semua kelas dapat asesmen nasional. Nah, itu sekilas atau bukan sekilas, itu perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Kenapa harus asesmen nasional? Nah, di sini ada beberapa poin evaluasi. Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional.
Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk dalamnya kemampuan bernalar. Ujian nasional kurang optimal ya sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Nah, ini penting perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua. Tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Nah, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, yang pertama apa nih? Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau ya, perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Nah, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Bentuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ini bentuk dan teknisnya ya, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional dibagi ke dalam 3 teknis ya, asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal atau AKM itu meliputi asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi ya. Untuk literasi membaca memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi itu meliputi atau memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Jadwal untuk jadwal pelaksanaannya itu untuk jenjang SD, hari pertama tes literasi 75 menit, terus lalu survei karakternya 20 menit. Nah, untuk hari kedua tes numerasi 75 menit, lalu survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, sedangkan jenjang SMP dan SMA itu hari pertama tes literasi 90 menit, untuk survei karakternya 30 menit. Lalu untuk hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten ya.
pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Nah, ini perbedaannya ya. Pada pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Nah, sedangkan pembelajaran berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Nah, jadi itu ada perbedaan ya. Kalau berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, sedangkan berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Nah, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Nah, itu yang berbasis kompetensi. Sedangkan yang berbasis konten itu belajarnya untuk cakupan materi. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Nah, itu berbasis kompetensi. Kalau berbasis kontennya menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Nah, itu ya perbedaan-perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Nah, ini segitiga belajar. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Sedangkan pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid. Kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, sedangkan asesmen proses pengumpulan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi ya yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Ya. Ya, itulah sedikit penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum ya. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf.